Perkenalkan, nama saya Esther Agustin. Saya dari SHM Balawa. Saya mengingatkan kembali ayat hafalan kita minggu lalu yang berkata, "Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka." Ibrani 13 ayat 7. Tetap semangat, tetap sehat, di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Arseli dari SHM Makaram. Saya akan menghafal ayat emas dari Ibrani 13 ayat 7 yang berbunyi, "Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka." Terima kasih. Saya Putri dari SPA Madarau ingin menyampaikan ayat emas minggu ini dari Ibrani 13 ayat 7. "Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka." Terima kasih sudah mendengar. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Ibrani 13 ayat 7. "Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka." Amin. Terima kasih. Ibrani 13 ayat 7. "Perhatikanlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allahmu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka." Ibrani pasal 13 ayat 7. "Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah padamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka." Terima kasih. Ibrani 13 ayat 7. "Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepada kamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka." Ibrani 13 ayat 7. "Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka." Terima kasih. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Ya adik-adik, Komisi Pelayanan Anak Resort Gereja Kalimantan Evangelis Tamiang Layang masih beribadah di rumah saja bersama dengan kakak-kakak di sini. Yaitu yang pertama ada kakak pendeta Larissa. Halo Kak. Yang di sana ada Kak Dean, silakan Kak Dean. Iya, ada Kak Heri. Halo. Dan kita hari ini bisa menyaksikan bersama ibadah setiap minggunya juga. Kita sangat bersyukur karena kita selalu dibantu oleh kamerawan dan editor, yaitu Kak Janu. Halo Kak Janu. Iya. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian. Apakah itu? Saya mau ikut Yesus. Oh, saya mau ikut Yesus. Silakan Kak Dean.
mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya, kita masuk di dalam doa pembuka oleh Kak Heri. Silakan Kak Heri. Iya, adik-adik, sebelum berdoa, semuanya nanti ikutin kata-kata kakak ya. Nah, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, dan pejamkan matanya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur kami mengucap syukur dan terima kasih karena berkat-Mu karena berkat-Mu tiap-tiap hari untuk kami. Sehingga pada saat ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Sehingga namamu semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik silahkan duduk kembali. Kak Heri, Iya Kak, masih ingat nas hafalan minggu lalu? tentu dong Kak, pasti masih ingat. Iya dong. Kak Heri, kita kasih kesempatan untuk adik-adik ya. Iya. Kita hitung sampai 3 ya. Oke, kita hitung bersama. 1, 2, 3. Hebat, luar biasa. Hebat sekali Kak Yuli. Iya, tapi kakak dari sekian banyaknya yang hafal, ada beberapa yang tidak hafal. Iya Kakak. Tapi jangan kecil hati adik-adik. Nah, adik-adik yang hafal nanti akan ditayangkan secara bergantian Kak. Iya. Iya, sebelum ibadah sekolah minggu. Iya. Iya. Kakak yang terkasih, Kak Heri, mari kita berdua bersama-sama mengucapkan dari Mazmur 103 ayat 13. Ayo Kak Heri, kita berdua. Hitungannya 1, 2, 3 ya. Ya, 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Iya, luar biasa ya Kak Heri ya. Iya. Ya adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengar cerita Alkitab oleh Ibu Pendeta, kita akan memuji Tuhan dengan judul lagunya apa Kak Heri? Bahasa cinta. Iya, bahasa cinta. Adik-adik tentunya hafal kan? Ya adik-adik kita menyanyi bersama dengan judul Bahasa Cinta. Mari Kak Dean. Bersama-sama memujikan bahasa cinta. Andaikan ku melakukan yang luhur mulia,
senantiasa harus dekat dengan Tuhan. Andaikan ku memahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Iya Kak Heri. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama mendengar cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Pendeta. Larissa. Iya, silakan Kakak. Hai. Kak Yudi sama Kak Heri. Iya. Apa kabar Kak? Bagus, Iya. Dea. Terima kasih. Iya. Kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan hari ini dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30, perumpamaan tentang talenta. Iya, mari kita bersama-sama mendengarkan Kak Yuli sama Kak Heri Iya, cerita Kakak. pada Iya, Kak. hari ini. Iya. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Kakak doakan adik-adik di rumah ada dalam keadaan baik, ada dalam keadaan sehat, dan tentunya ada dalam sukacita dan semangat untuk mendengarkan cerita yang pada nantinya akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah hari Minggu, yaitu tentang perumpamaan tentang talenta. Dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Namun sebelumnya adik-adik di rumah, yuk kakak pendeta ajak kita bersama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru, berkat yang baru yang boleh kami terima hari ini. Terima kasih jika hari ini kami mendapat kesempatan yang berharga bersama dengan anak-anak sekolah minggu untuk bersama-sama mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami sehingga kami boleh mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberitakan firman Tuhan. Amin. Adik-adik di rumah tetap semangat ya, dan tentunya penuh dengan sukacita karena sebentar lagi kita akan menyaksikan kakak-kakak sekolah hari Minggu yang akan membawa cerita dalam bentuk drama, yaitu dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, perumpamaan tentang talenta. Yuk kita sama-sama menyaksikannya. Perumpamaan tentang talenta. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Hai hamba-hambaku, kemarilah. Aku akan memberikan talenta kepadamu masing-masing menurut kesanggupanmu. Kepadamu aku memberi 5 talenta. Kepadamu 2 talenta.
dan kepadamu 1 talenta. Kemudian berangkatlah ia ke luar negeri setelah memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah dan menyembunyikan uang tuannya. Lama waktu berlalu, sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Tuan, 5 talenta Tuhan percaya kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuan itu kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kemudian datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaanku. Maka jawab tuan itu, Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya lah uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya, aku akan diberi sehingga ia berlimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun, yang ada padanya akan diambil daripadanya. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan gertak gigi. Adik-adik yang kakak pendeta kasihi di rumah,
kita sudah menyaksikan drama perumpamaan tentang talenta, yaitu dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Saatnya sekarang adik-adik mendengarkan refleksi dari firman Tuhan, yaitu dari Matius pasal 25 tadi ayat 14 sampai 30. Adik-adik, seperti pria dalam perumpamaan tentang talenta tadi, begitu juga adik-adik yang ada di rumah diberikan oleh Tuhan talenta masing-masing setiap orang. Jadi talenta yang diberikan oleh Tuhan itu untuk setiap orang tidak sama. Karena Tuhan akan memberikan untuk adik-adik berdasarkan kemampuan adik-adik masing-masing. Nah, di sini talenta yang dimaksudkan bukan berupa uang adik-adik. Tetapi talenta yang dimaksudkan pada hari ini melewati nas cerita kita tadi, yaitu berbicara tentang kemampuan, tentang kepandaian, dan juga tentang kreativitas yang dimiliki oleh adik-adik semua. Kakak pendeta percaya adik-adik punya semua talenta yang diberikan oleh Tuhan untuk adik-adik semua. Nah, talenta itu apa adik-adik? Talenta yang diberikan oleh Tuhan itu bermacam-macam kepada semua orang. Ada Tuhan memberi kemampuan talenta untuk menyanyi. Seperti tadi Kak Yuli sama Kak Heri yang sudah menyuarakan suara merdunya dengan talenta kemampuan mereka untuk membawa adik-adik bernyanyi. Nah, ada talenta yang lain. Talenta misalnya adik-adik bisa menari. Adik-adik bisa menggambar atau melukis. Adik-adik juga bisa punya talenta di bidang olahraga. Atau adik-adik juga pandai dalam pelajaran. Atau juga talenta yang lain adik-adik bisa menghibur teman yang bersedih. Dan berbagai macam talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada adik-adik semua. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh kakak pendeta, seperti dalam cerita perumpamaan tadi, orang-orang yang diberikan oleh Tuhan talenta itu akan mengembangkan talenta itu, yaitu dengan jalan berlatih. Artinya dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan itu, misalnya talenta kita menyanyi, jangan hanya disimpan menyanyinya pas waktu adik-adik mau mandi di kamar mandi. Yo, suara adik-adik yang merdu untuk didengar itu dengan talenta menyanyi dilatih, dikembangkan. Misalnya dengan latihan menyanyi, ikut les vokal ya adik-adik. Sehingga suara serta kemampuan adik-adik menyanyi akan semakin bertambah. Artinya talenta yang diberikan oleh Tuhan lewat suara yang merdu dengan kemampuan bisa menyanyi, bisa diperdengarkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Misalnya adik-adik bisa ikut lomba festival menyanyi lagu-lagu rohani. Atau pada waktu ibadah adik-adik mempersembahkan pujian melewati suara adik-adik yang merdu. Atau adik-adik juga punya talenta di bidang olahraga. Ayo adik-adik kembangkan. Karena talenta itu tidak akan semakin meningkat dan bertumbuh jika adik-adik tidak melatihnya, malas. Katanya karena musim COVID-19 nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kemana-mana. Akhirnya malas berolahraga. Padahal dengan berolahraga kita akan menjadi sehat. Nah adik-adik, sekarang ada banyak talenta yang diberikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan memberi satu talenta, jangan disimpan talentanya adik-adik. Tapi kembangkan talenta itu. Sehingga satu talenta itu jika terus dikembangkan, maka akan bisa menjadi 2 talenta. Atau dalam cerita tadi diberikan 2 talenta. Dia kembangkan menjadi 2 talenta lagi sehingga ada 4 talenta. Kemudian ada yang diberikan 5 talenta, dia kembangkan. Dia latih talenta yang diberikan oleh Tuhan. Misalnya dia punya kepandaian menyanyi, menari, dia
Dia kembangkan lagi bisa di bidang olahraga, dia kembangkan lagi di bidang melukis, dia kembangkan lagi dalam bidang pendidikan, yaitu dia lebih pandai karena dia melatihnya tadi mau belajar. Jadi adik-adik, Tuhan akan menambahkan talenta untuk adik-adik jika adik-adik mau mengembangkan talenta itu. Tidak perlu malu adik-adik, banyak yang malu kan? Banyak yang merasa tidak berani kan? Tuhan selalu memberi roh keberanian. Tuhan selalu memberikan hal-hal yang hebat kepada adik-adik semua. Oleh karenanya mari adik-adik kembangkan semua potensi, semua kemampuan yang ada pada adik-adik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ingat adik-adik, ada keluarga yang akan mendampingi kita untuk mengembangkan talenta kita. Seperti mama dan papa yang siap untuk membantu adik-adik. Misalnya adik-adik mau latihan les vokal. Adik-adik tidak berani berangkat. Adik-adik bawa mamanya, mama minta tolong adik mau les vokal. Mamanya pasti akan siap membantu adik-adik. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh adik-adik pasti akan didukung oleh keluarga, oleh mama, oleh papa, oleh saudara, oleh guru-guru sekolah minggu dan juga guru-guru di sekolah. Nah, oleh karenanya adik-adik yang dikasihi oleh ibu, kembangkan talenta yang ada. Dan talenta itu untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik tidak boleh memilih-milih di mana untuk berbagi talenta itu. Adik-adik tidak akan menjadi rugi jika mau berbagi talenta itu. Karena Tuhan akan senang jika melihat adik-adik mau mengembangkan talenta yang dipunyai oleh adik-adik. Sekarang kakak pendeta bertanya, apakah adik-adik sudah siap untuk mengembangkan talentanya? Bagaimana adik-adik? Bagus adik-adik semua siap mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Artinya hari ini adik-adik punya satu talenta, kembangkan dan jangan simpan talenta itu karena alasan malu bu. Saya tidak berani bu. Hari ini Tuhan tidak mau kita malu. Tuhan tidak mau kita merasa takut. Tuhan memberikan roh keberanian. Dengan roh itu kita mengembangkan talenta seperti di sini Kak Dean tadi. Bisa main musik itu talenta. Tidak semua orang bisa main musik. Jadi talenta itu akan dikembangkan sehingga menjadi semakin bertambah-tambah. Demikian refleksi dari firman Tuhan hari ini. Ibu pendeta, kakak pendeta percaya itu semua akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Kak Pendeta atas refleksinya. Sama-sama Kak Yuli. Iya. Kak, bagaimana dengan nas hafalan minggu ini? Iya. Ayat nas hafalan untuk minggu ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat 23 Kak Yuli. Iya. Mari kita bersama mengucapkannya Kak. Oke. Iya. Kita hitung 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, adik-adik di rumah, kakak tunggu minggu depan ya ayat hafalannya. Kakak pendeta, bisa dijelaskan apa arti dari nas hafalan kita minggu ini Kak Pendeta? Baik Kak Heri, Kolose pasal 3 ayat 23. Juga ada yang di rumah ya. Di sini ada ayat emas dari Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Baik Kak Yuli sama Kak Heri ya. Dan adik-adik di rumah, seringkali kita bekerja seringkali tidak tulus hati. Iya Kak. Kita sering bersungut-sungut. Iya. Kita sering tidak senang. Jadi hari ini dari Kolose pasal 3 ayat 23 mengingatkan bahwa jika segala sesuatu yang kita lakukan harus dengan tulus hati, dengan senang hati, tidak boleh bersungut-sungut. Iya, Kak. Seperti contoh Kak Yuli,
Kalau anak-anak dikasih pekerjaan rumah, kemudian mamanya mengingatkan, silahkan belajar. Anak-anak gak dengan tulus. Seringkali ngomel, bersungut-sungut mengerjakan pekerjaan rumahnya. Padahal itu untuk mereka sendiri. Iya, betul. Supaya Kak. mereka bisa tambah pintar, Iya. bisa tambah cerdas. Seperti dalam cerita tadi. Mereka mengembangkan kemampuan yang ada supaya menjadi lebih pintar lagi. Iya, betul sekali itu Kak. Seperti apa yang disampaikan Kakak Pendeta, bahwa apa yang kita lakukan itu harus kita lakukan benar-benar dan sungguh-sungguh. Jadi kebanyakan Kak sekarang anak-anak apalagi tinggal di rumah saja Kak. Nah, Iya, balasnya lebih banyak dari rajinnya Kak. betul. Iya. Nah, adik-adik di rumah jangan lebih banyak malas, tetapi harus lebih banyak rajinnya. Sekarang apapun yang diperbuat baik waktu belajar, karena pada musim pandemi COVID-19 ada banyak alasan, tidak Iya. boleh ini itu, sehingga talentanya tidak berkembang. Iya, betul Kak. Talentanya tidak berkembang. Jadi adik-adik yang ada di rumah, mari memperbuatkan segala sesuatu itu dengan tulus hati. Tidak boleh dengan sungut-sungut, apalagi dengan marah-marah. Iya. Karena apa yang dilakukan oleh adik-adik semuanya untuk kemuliaan Nama Tuhan. Iya. Terima kasih. Terima Kakak kasih Pendeta. Kak atas Sama-sama, penjelasannya. Kak Heri dan Kak Iya. Yuli. Adik-adik, sebelum Kakak Pendeta Larissa membawa kita dalam doa sepaat, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dulu ya. Adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan judul lagu Kuat, hebat, besar. Iya. Iya, Kak Dean? Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang Kakak Pendeta akan mengajak adik-adik bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa adik-adik. Kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Bersama dengan anak-anak sekolah hari Minggu, kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Kami percaya setiap kondisi yang terjadi pada saat ini tidak menjadi penghalang bagi kami bersama dengan anak-anak kami untuk bersama-sama mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini kami telah diberkati melewati refleksi dari firman Tuhan dan cerita yang telah disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah hari Minggu. Kami percaya itu semua memberkati anak-anak kami sekalipun mereka menyaksikan dari rumah, tetapi kami percaya iman pengharapan mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami terus berdoa agar anak-anak kami terus bertumbuh dalam kasih Tuhan, menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, menjadi kebanggaan bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Sehingga di musim COVID-19 ini tidak ada halangan bagi anak-anak kami untuk terus mengembangkan talenta yang mereka punya dalam bidangnya masing-masing yang telah Tuhan percayakan, yang semata-mata itu semua dipersembahkan untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami pada hari ini bersama dengan kakak-kakak guru sekolah hari Minggu, pemain musik, bahkan juga mereka yang mendukung kami dalam syuting ini. Kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami mengamini semua jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, adik-adik kami yang ada di rumah, agar mereka dapat mengisi waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Terlebih-lebih Tuhan, mereka yang berulang tahun pada bulan November ini bukan hanya saja diberi pertambahan umur, tetapi mereka terus diperlengkapi dengan kasih karunia yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga dalam masa tumbuh kembang anak-anak kami, mereka terus bertumbuh dalam rencana dan maksud Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang tua agar dengan sabar pula mendidik anak-anak kami, teristimewa pada musim-musim yang tidak mudah ini. Kami percaya kami diberi kesabaran, kekuatan dan pertolongan sehingga kami sebagai orang tua mampu mendidik anak-anak kami dengan kasih sayang yang berasalnya dari Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan pula yang akan memberkati setiap proses pengajaran yang dilakukan di sekolah sehingga anak-anak kami dapat semakin pintar cerdas sekalipun metode pengajaran tidak lagi seperti semula, tetapi ada perubahan-perubahan secara daring, namun kami percaya anak-anak kami akan dapat mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan Tuhan akan menyertai kami sepanjang siang dan malam. Dan kami mengamini melewati refleksi cerita dari kebenaran firman Tuhan, semuanya berbuah berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih, inilah doa permohonan kami. Syafaat yang telah kami minta, yang bersama-sama kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan untuk kami. Mari adik-adik di rumah kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tiba pada penghujung ibadah kita pada hari ini. Adik-adik, di rumah saja, apapun pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Dan kita percaya Tuhan selalu menjaga kita, melindungi kita. Pujian ini dengan judul apakah?
Di rumah saja, Kak. Iya, di rumah saja. Adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian lagu di rumah saja. Ini lagu baru adik-adik dan adik-adik bisa melihatnya di YouTube. Mari Kak Dea. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di mana kakak? Di rumah saja. Bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di mana kan? Rumah saja. Iya. Ya adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ibadah kami telah selesai dengan baik. Kami percaya kami semua diberkati. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kita menyanyikan bersama Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.